Alhamdulillah guys, akhirnya paket saya datang juga ya. Jauh-jauh ini dari mana? Ini dari Dongguan City ya. Jauh-jauh dari luar negeri. Saya tunggu-tunggu akhirnya datang juga. Oke, langsung aja kita bongkar ya. Ada apa aja isinya ya. Siapa tahu ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman juga. Oke, ini dia paketnya ya. Kita bongkar. Ada sebuah ini termometer ya. Lumayan ini buat ukur suhu ruangan juga bisa ini. Nah, ini dia paket utamanya ya. Modul arc lighter atau apa ya ini ya, modul plasma lah, korek api plasma. Setelah menonton channel ini, semoga kalian lebih terinspirasi dan lebih kreatif. Dan jangan lupa subscribe dan like sebanyak-banyaknya. Oke, langsung aja kita bongkar apa aja isinya ya. Ini ada kertas panduannya ya. Kemudian ini ada 11 komponen ya. Ya, ini semuanya ada 11 ya. Dihitung juga di sini di daftar komponen ini juga sama ya, ada 11. Oke, ini dia PCB-nya ya. Coba kita ukur ini dimensinya berapa. Panjangnya sekitar 7 cm ya. Kemudian lebarnya sekitar 2 cm kurang, sekitar 18 mili lah ya. Dan tebalnya sekitar 2 milian. Oke, dia ini instruksinya seperti ini ya, bahasa Cina. Saya nggak ngerti. Tapi di sini ada gambar ya yang menunjukkan kalau si coil ini ya, atau ini trafo ini ya, kabel yang kecil ini kita gulung menggunakan ini ya, obeng seperti gambar, gulung supaya nggak terlalu kepanjangan ya. Kita gulung seperti ini caranya ya, gulung ini kurang rapat ya, ini dirapatkan kayak gini. Nah, rapat nih, nah berapi ya. Oke, lakukan ke semua kaki kawat kecil ini ya, karena kaki kawat kecil ini yang akan menyambung ke PCB nya ya. Tapi hati-hati ya, takutnya putus ya. Kalau putus ini susah lagi guys cara nyambungnya. Nah, oke, ini hasilnya seperti ini ya. Ini kawatnya berjajar, ini sejajar ya. Kita tempelkan ke PCB ini. Jajaran kawatnya itu yang bagian atas ya, di atas. Jadi yang kabel kecilnya ini arahkan ke bawah. Nah, masuk ke PCB ini ya, seperti ini. Karena ini ada nomor-nomornya ya, dari 1 sampai 6. Nah, ini yang kawat 2 ini nomor 5 dan 6 ya, yang dimana nanti dia keluar percikan apinya atau plasmanya ya, pancaran listriknya ya. Oke, langsung aja ini kita si trafonya ini kita, atau coil ini kita kencangkan ya ke PCB menggunakan ini ripetnya ya, ada bawaannya. Oke, caranya seperti ini ya. Tolong diperhatikan ini si ripetnya ini kalau bisa ini sebenarnya salah nih, kayak gini itu salah sebenarnya ya. Nanti dia tebalnya jadi nambah ya. Nah, kalau bisa nah seperti ini ya, harusnya seperti ini ya guys. Jadi si kepala ripetnya ini nah nempel ke PCB. Oke, langsung aja kita solder ya si kawat yang kita gulung tadi ya ke PCB-nya. Langsung semuanya kita solder dan kemudian kita potong dulu ini si ripetnya ini ya, si ekornya ini kita. Nah, jadinya seperti ini ya. Oke, langsung aja seterusnya kita rakit komponen-komponen lainnya seperti ini, resistor dan kemudian sesuai gambar ya, ini ada elko dan komponen-komponen lainnya juga ya. Dan untuk posisi elko-nya kita posisikan seperti hobi kalian ya, rebahan. Dan kemudian lanjut ini ada dioda ya. Jangan sampai salah, di sini ada garisnya sebagai tanda. Jangan sampai salah ya anoda katodanya. Oke, lanjut kita tarik dulu ya ini si diodanya, dan kemudian si kaki-kakinya ini kita arahkan ya ke samping biar nggak jatuh ya sebelum disolder. Oke, lanjut ini ada transistor D8080 ya, kita pasang sesuai gambar aja ini. Ini langsung ya, nggak bakalan kebalik, langsung seperti ini. Paskan lubangnya ya buat nanti langsung kita pasang ini bautnya ya, mur dan bautnya ini. Oke, untuk pemasangan mur dan baut ini ya, saya pasang dari bawah dulu ya, si kepala murnya ini dari bawah dan bautnya ini pas di transistornya ya. Supaya apa? Supaya
tebalnya nggak terlalu nambah ya, terlalu nambah banyak, supaya nanti kita bisa bikin korek atau perangkatnya nggak terlalu tebal ya. Oke, langsung kita ini pasang switchnya ya. Cara pemasangan switch ini pasti nggak bakalan kebalik ya, soalnya si lebarnya ini beda ya. Kalau salah pasti ini nggak bakalan masuk ya. Pokoknya ini pasti langsung, kalau benar ini pasti pokoknya langsung masuk lah ya, nggak bakalan salah. Oke, langsung kita pasang ini juga soket kabelnya ya, seperti ini. Gampang seperti ini, si lubang kabelnya ini mengarah keluar ya. Oke, langsung aja kita penyolderan ya. Kita solder semua komponen seperti biasa ya guys. Dan ini untuk penyolderan switchnya ya, kita sambil ditekan ya supaya masuk deh ya, supaya apa ya, supaya ngepres pas lah gitu ya. Sambil ditekan dulu ya, lalu solder sedikit. Nah, kalau udah solder sedikit baru kita solder semua kaki switchnya. Nah, oke, udah kita solder semua komponen ya. Sekarang kita tinggal potong dulu ya, ini kaki-kaki sisa komponennya ya. Kita potong dengan menggunakan ini tang potong semuanya ya. Jangan sampai ada yang tertinggal, takut konslet guys. Oke, udah jadi guys, kita tinggal tes ya. Kita coba kasih ini ya, kabel dulu seperti ini, 2 buah kabel. Di sini saya coba menggunakan ini power supply ya, dengan tegangan 4,9 volt. Kenapa saya gunakan ini power supply? Karena saya nggak punya baterai yang ini ya, baterai saya pada low bed ya. Oh, ada guys, ini ya hasilnya ya. Percikannya ada, tapi ini jaraknya, nah seperti ini ya. Jadi kalau jaraknya terlalu dekat dia percikannya kecil ya, tapi kalau terlalu jauh juga dia putus ya, nggak ada ya. Kita coba atur jaraknya kira-kira ya, kira-kira sesuai dengan kebutuhan ya. Kita coba ini ke kertas ya, dia mau kebakar atau enggak ya. Nah, kebakar ya guys, seperti ini. Nah, ini hasilnya ya guys, dia bisa membakar kertas ya. Oke, ini alat ini sangat bermanfaat ya guys, bagi kalian yang mempunyai kegiatan di outdoor ya, atau di alam bebas. Bisa kalian buat alat seperti ini ya. Spare partnya ini atau komponen-komponennya ini banyak ya di toko-toko online ya, seperti Shopee ya. Oke, di next video ya saya akan rakit buat jadi sebuah korek elektrik ya, korek elektrik plasma ya. Oke, jangan lupa ya kalau kalian suka dengan video ini ya, like sebanyak-banyaknya ya, dan jangan lupa juga subscribe-nya ya guys. Oke, ini alat ini jangan dioperasikan lebih dari 10 detik ya guys. Informasi dari deskripsi di toko online-nya ya. Nah, saya akan coba ini operasikan terus menerus dengan jeda per 10 detik ya. Apakah komponennya ini ada yang panas ya, dan ternyata ada ya di bagian transistornya panas ya. Di termometer ini menunjukkan 41 ya, 40 derajat Celcius ya, udah kayak kena COVID ya, ini panas. Oke, sekian dulu ya video kali ini, semoga bermanfaat. See you next video selanjutnya ya.